seorang partisipan yang diduga rumahnya mempunyai belasan makhluk halus, entah itu kiriman atau saingan bisnisnya mengguna-gunai. Saya memilih angka kelahiran nomor 11. Mai, wanita cantik kelahiran tanggal 11. Terdapat makhluk gaib di rumahnya berupa sosok kuntil anak dan gundurwo. Menurut pengakuannya, dirinya adalah korban guna-guna yang diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri. Apakah karma baik akan datang atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Pemirsa, di hadapan kami sudah ada Bu Ma yang lahir tanggal 11 Juni. Betul ya? Betul. Kabar Ibu baik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Sudah Ya. siap untuk dibuka? Insya Allah siap Mas Lihat Rofi. ya. Silakan Roy. Oh ya, berarti kamu sekarang lagi mengalami Krisis. krisis. Yang paling dalam. Pertamanya tuh bapaknya kan lokasi kan aku deket pasar. Itu mau beli mie ayam pagi-pagi kurang lebih jam 9 apa jam berapa. Tahu-tahu pulang-pulang perutnya sakit dipegangin. Mas kenapa mas? Sakit lagi perutnya? Lagi ibu perut apa lagi? Kenapa bu? Kenapa ya perut kamu tiba-tiba suka sakit begini? Pada dokter bilang nggak ada apa-apa. Mas, istighfar mas. Bu, kok sakitnya hilang ya bu? Sakitnya hilang? Iya, perut bapak nggak sakit lagi. Kok bisa ya tiba-tiba hilang begitu aja mas? Saya melihat Ibu Mei di sini kamu menjalani hidup sebagai tulang punggung keluarga. Betul, tapi kalau tulang punggung keluarga nggak juga kok. Enggak juga ya? Iya, karena kemarin kan bapaknya masih kerja. Cuman sekarang di kerjaan ada masalah, status karyawan, tapi kalau di PHK belum dapat pesangon. Oh. Pak Gopur, selamat siang. Pak Gopur ada? Ada pak, suami saya. Ini surat dari manajemen. Selamat siang. Ini nggak adil bu. Aku dipecat. Kamu dipecat mas? Aku nggak terima bu. Aku ini benar-benar sakit. Sakit ini bikin aku nggak berdaya dan sekarang aku dipecat. Sabar ya mas. Ini cobaan dari Allah. Tapi aku nggak terima bu. Aku ini sakit bu. Aku nggak mau kehilangan pekerjaan. Mas, ini mungkin sudah takdir kamu. Kita masih punya warung mas ya. Tapi kalau aku sakit kayak gini terus sama siapa kamu jualan bu? Aku bisa sendiri mas, insya Allah. Saya melihat di sini dalam keadaan kamu setelah tutup toko, kamu bilang jualan ya. Di sini saya melihat toko atau jualan. Iya, dagang. Oh, dagang. Dagang sembako. Dagang sembako. Tadinya kelontong ya, kelontong gitu. Tadinya rame kok. Dari pertama saya pindah situ kan 2003. Itu awal-awal itu nyampe jam 2 malam tuh mau nutup masih aja orang beli gitu. Ini punya ibu ya? Iya sebentar ya bu. Sebentar ya bu. Mbak Retno dari tadi. Iya. Wah, warungnya kayaknya laris banget ya, Bu. Alhamdulillah Mbak Retno. Mbak Retno ini gimana? Ya, biasa aja. Oh iya, saya dengar-dengar katanya suami Ibu sakit nggak kerja lagi. Iya Mbak, nggak tahu sakitnya apa. Makanya di PHK dari pabrik. Untung saya punya warung meskipun kecil-kecilan bisa buat kebutuhan seharian. Oh gitu. Jadi kalau seandainya warung Ibu ini nggak menghasilkan, Ibu Mei jatuh miskin dong. Aduh Mbak, jangan sampai dong Mbak. Iya, tenang aja saya doain nggak kok. Tapi yang saya nggak habis pikir ini kok kemarin ya, dari badan saya tuh ada keluar apa batu ada,
paku segini, lancip kayak kuningan. Bu Mai kenapa? Iya Bu, gak tahu kenapa badan aku sakit banget Bu. Ya Allah, kecapean kali Bu Mai. Ya mungkin aja Bu. Saya mau beli telur 1/2 kilo. Iya Bu, itu saya minta tolong Bu, Ibu timbang sendiri aja, telurnya ada di dalam. Saya nggak jadi deh Bu Mai, abisnya saya nggak ngerti cara nimbang-nimbanginnya. Bu Mai istirahat aja ya, saya belanja ke warung Bu Retno aja, nggak apa-apa kan? Maaf ya Bu Mai ya. Mas! Aduh Mas! Mas, tolong Mas! Aduh! Ibu kenapa, Bu? Bu! Aduh Mas, perut sakit banget Mas. Kaki aku Mas, kaki aku mau keluar. Ya Allah, Bu, ada pakunya, Bu. Ini udah nggak benar, Bu. Kita harus ke orang pintar, Bu. Pak, Ibu kenapa Pak? Kamu jaga adik kamu ya. Bapak mau ngajak Ibu ke orang pintar, ya? Iya Pak ya. Sakit Mas. Aduh. Ayo, Bu, pelan-pelan, Bu. Menurut penerawangan saya, kamu mendapat kiriman. Kalian disantet. Pak, terus siapa yang udah berbuat jahat kepada kami, Pak? Nanti juga kalian tahu sendiri. Dia orang dekat kok. Dia tidak ingin kalian lebih sukses dari dia. Di bisnis yang sama. Sakit Mas, aduh. Astagfirullahaladzim, Pak. Bu, kita beneran disantet, Bu. Iya Mas. Ya Allah. Bu, Sebentar, saya ambilin dulu ya. Iya Pak. Mau apa kamu di sini? Pergi! Mas, itu asap Mas. Adi, keluar, Adi. Ibu. Mas, kamu selamat dan sampai nyawa, aku bisa pulang sendiri Mas. Ngapain Mas? Bu, bangun dulu. Iya. Adi, bangun, Di. Adi, bangun, Di. Di. Kasihan ya Mas, Pak Adi. Tubuhnya sampai gosong begitu. Iya, nggak nyangka ya, Bu. Mudah-mudahan Pak Adi nggak apa-apa dan bisa lekas sembuh. Iya Mas. Ibu kenapa, Bu? Mas, kepala aku sakit banget Mas. Gini aja, Bu. Sekarang kita pulang. Ibu istirahat ya. Kaki aku lemas banget nih Mas. Mas. Iya. Besok kita jenguk lagi Pak Adi ya. Ini Ibu kecapean, Bu. Iya kayaknya Mas. Saya ngerasa ada sesuatu yang aneh, Robi, di sini. Dari gestur body language-nya dan dari cara bahasanya, saya merasa ada kecenderungan kok ada yang aneh ya di cerita ini ya. Saya merasakan ada bau makhluk halus juga di sini. Kita harus cari orang pintar lagi, Bu. Pak Adi udah nggak bisa. Iya sih Mas. Dan aku tuh nggak nyangka kalau ternyata ada orang yang iri sama keluarga kita. Aku kok merinding ya? Terus ada orang yang nendang kursi aku Mas. Bu, lihat ke depan aja, Bu. Fokus, Bu. Mau lihat ke belakang. Fokus, Bu. Fokus aja, Bu. Mas, awas Mas! Ya Bu, kok warung kita sepi? Orang-orang cuma lewat gitu aja. Iya nak, ibu juga bingung. Kalau lama-lama warung kita begini bisa bangkrut. Wah, warungnya Bu Retno rame ya Bu? Dulu warung ibu yang rame. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Rezeki masing-masing nak.
Cuman ibu bingung aja, kenapa orang yang dulu biasa belanja ke sini gak pernah lagi belanja di sini. Bu, ada pembeli bu. Alhamdulillah. Iya bu, silahkan. Mau beli apa? Mau beli roti, Bu. Oh iya, silahkan bu dipilih. Rotinya tuh enak banget loh bu. Iya ya. Bu. Ibu, lihat jualan nggak sih? Ini roti bulukan begini jual. Ini tuh roti baru bu, baru tadi pagi dianterin. Ibu lihat sendiri ini. Hah? Tuh. Bu, ini tuh nggak ada buluk, nggak ada jamurnya loh bu. Ibu coba lihat bu, ini baru bu. Bu, kalau anak saya makan roti ibu keracunan gimana? Ya udah, kalau gitu saya permisi. Jijik saya. Bulukan dari mana? Barang-barang ibu masih bagus-bagus tuh. Ibu juga bingung, padahal masih baru kan? Iya. Orang habis itu dibuangin ya, orang belanja begini, Mbak, warung baru katanya. Padahal saya di situ dari 2003. Baru kemarin bilang, Mbak, warung baru, begitu baru lihat katanya dia. Umay, mau pengajian ya? Ikut dong. Yuk. Mbak Mai, emang warungnya udah tutup ya Mbak? Masih buka kok bu. Ah, masa sih Mbak? Orang warungnya udah nggak ada kok Mbak. Buktinya waktu malam-malam saya mau ke warung Mbak Mai, kok nggak ketemu-temu ya Mbak? Jangan-jangan emang udah pindah ya Mbak? Ibu-ibu, saya itu tiap hari buka, bahkan sampai malam jam 10. Tapi kok saya nggak pernah lihat warung yang lain ya selain warung Bu Retno? Ibu, kita nggak terlambat nanti. Bu, ada tante-tante mukanya pucat di warung Bu Retno. Nak, pucat gimana maksud kamu? Itu di dalam warungnya Bu Retno lagi berdiri. Ah, anak kecil aja kok didengerin. Itu kan dari kecil bisa lihat paham. Iya ibu. Berarti bener dong di warung Mbak Retno suka ada penampakan. Umay, ibu jangan fitnah saya melalui anak ibu ya. Saya nggak mau warung saya itu nggak laku gara-gara fitnah kayak gini. Ibu tuh jangan sirik gara-gara warung saya rame, warung ibu sepi. Bu, ibu jangan salah paham dulu. Beneran bu. Udah. Ibu-ibu itu semua bohong. Kamu Danu, pulang sana mau bikin warung ibu nggak laku, ha? Kamu pulang aja ya. Kamu balik ke warung sama kakak. Tetapi Bu, Udah, kamu balik ke warung aja. Kalau kemarin kan orang belanja tuh ke sebelah kan, ramenya nggak kira-kira. Saya sih biarin rezeki ada yang ngatur, saya gitu. Saya nggak sirik nggak apa. Cuman dia katanya tuh cerita sendiri. Kan kemarin jadi temen ngaji. Mbak, saya kalau lihat warung Mbak kok buluk-buluk ya dagangannya ya. Itu. Padahal saya dagangan alhamdulillah baru-baru terus. Buluk-buluk tuh jelek. Ini tuh aneh, Bu. Banyak yang bilang juga warung kita itu nggak kelihatan. Nggak wajar. Apa itu mas? Itu kayak kapan, Bu? Bu, Jangan. Iya Pak, ada juga orang-orang yang bilang kalau barang-barang kita di warung semuanya bulukan. Itu tante. Tante ngapain di situ? Mana tante? Tante mana sih? Bentar. Ya halo Mbak. Mbak, saya butuh bantuan Mbak sekarang. Segera ya Mbak. Ini kiriman. Kiriman. Kalian akan tahu siapa dia. Kalau ada yang sakit setelah saya kembalikan ini. Tapi ada syaratnya. Apa Mbak syaratnya? Saya akan kembalikan kiriman ini. Kalau ada mahar 30 juta. 30 juta? Banyak sekali Mbak. Ya, resiko terlalu besar. Gimana kita mau dapat uang 30 juta? Tabungan kita aja cuma 10 juta, itu aja modal warung mas.
udah. Nggak apa-apa, ambil aja, Bu. Biar yang 20 jutanya Bapak cari pinjaman. Ya, yang penting keluarga kita selamat. Iya. Kenapa tuh? Kenapa Mbak? Kenapa ya Mbak ya? Aduh. Mas, kamu benar mau ke rentenir? Iya, Bu. Surat tanah rumah kita ini cuman giring. Bang mana ada yang mau? Cuman rentenir yang bisa. Nggak apa-apa. Dukun itu bilang tadi, setelah ini bisnis kita bisa jalan lagi. Lancar lagi. Mbak Mai tahu nggak? Bu Retno masuk rumah sakit. Emangnya kenapa, Bu? Atap warungnya rubuh kena kepalanya. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya udah, saya permisi dulu. Iya, Bu. Ya Allah, Mas. Ternyata kata dukun itu benar. Ada tetangga kita yang sakit dan itu Retno. Jadi, Bu, yang selama ini nyelakain kita itu benar. Retno. Hah? Ngajar. Nggak bisa, Bu. Aku harus balas kalau perlu. Kita bikin tambah bangkrut warungnya. Jangan, Mas. Mas. Gimana, Mbak? Itu awal 10 juta. Tapi saya minta Mbak bikin warungnya sampai bangkrut. Kamu tahu, guru santetnya dia itu ilmunya sangat tinggi. Jadi berat kalau buat warungnya jadi bangkrut. Jadi Mbak nggak bisa? Selalu bisa, asal kalian ikuti syarat dari saya. Setiap malam Jumat, kalian bakar bunga 7 rupa di rumah kalian. Dan ingat, 10 juta itu kurang. Tapi kita udah nggak punya duit lagi, Mbah. Mbak, saya sanggup, Mbak. Berapa saya harus nambah? Mas, kita itu udah gak punya duit lagi loh, Mas. Bu Retno itu udah nyakitin kita. Udah nyantet kita. Ini saatnya kita balas dendam. Tapi kita cari duit kemana, Mas, sebanyak itu? Mbak, lanjutkan saja ya, Mbak ya. Nanti biar uangnya saya yang cari, ya? Baik, saya lanjutkan. Saya dibikin kayak nenek-nenek. Anak kecil saya coba itu cucunya katanya. Saya kan nenek-nenek kok. Mas, kamu itu jangan nekat kayak gini, Mas. Kita mau dapat duit sebanyak itu dari mana, Mas? Bu, warung kita itu akan laku lagi kayak dulu. Ya. Dan kita bakal bisa ngembaliin ke rentenir lagi uangnya rentenir itu. Lagian kita kan udah tahu siapa penyebabnya. Retno. Iya kalau itu betul. Kalau salah, kita itu udah bikin Retno itu bangkrut dan sakit loh, Mas. Aku nggak peduli ya. Aku yakin yang nyantet aku itu Retno. Dan aku pengen sekarang dia ngerasain apa yang aku rasain. Mas, itu... Mbak Retno. Kok gitu Bang ngeliatin aku? Enggak, kemarin katanya Mbak Retno kecelakaan. Kok sekarang udah pergi-pergi, udah sembuh? Kepala aku kebetulan kena balok kecil. Tapi nggak apa-apa, kok nggak gitu parah. Oh iya, kedatangan aku ke sini sebetulnya aku mau ngasih sop. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Repot-repot banget sih Mbak. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Mas, kamu tuh apa-apaan sih Mas? Mbak Retno maaf ya, suami saya emosinya lagi nggak stabil. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Udah Bu, udah. Kalian pikir aku nggak tahu kalau kalian dupunin aku, hah? Aku akan balas kalian. Lihat nanti. Aku yakin Retno pelakunya. Sabar Mas. Mas. Orang dia udah baik, ngasih kita makanan. Aku cobain Kok ada rambut? Mungkin tadi pas dia masak rambutnya jatuh.
Tapi kan rambutnya warnanya putih kayak uban. Kan Mbak Retno belum ubanan rambutnya. Bu, cepet banget tutupnya. Iya nak, kan ibu sama bapak mau pergi. Nek, masih ada bok nasi nggak, Nek? Nenek. Maksudnya saya neneknya. Ya iyalah ngomong sama nenek, sama siapa lagi. Cepetan dong, Nek. Bok yang buat nasi di rumah saya udah habis banget. Udah mau tahlilan lagi nih. Mas, maksudnya neneknya itu saya, gitu. Lah emangnya mau dipanggil apa? Tante. Nenek ini bisa aja. Oh iya, ini siapa, Nek? Cucunya? Ini anak saya, Mas. Emangnya saya udah setua itu sampai dipanggil nenek sama masnya? Nenek ini lucu banget sih. Muka udah keriput. Rambut udah putih beruban kayak gitu. Tapi nggak mau dipanggil tua. Tapi masih punya anak sekecil ini. Aneh banget, Nek. Ya udah, ambilin dulu. Cepetan, Nak. Enggak, ini bukan aku. Mas! Apa Bu? Ada apa Bu? Mas kamu lihat, Mas. Kamu lihat baik-baik, Mas. Aku, Mas. Muka aku kayak nenek-nenek, Mas. Rambut aku ubanan semua, Mas. Ngaco kamu. Nih, lihat. Itu kamu biasa aja, Bu. Mas. Tapi bener kok, Mas. Di warung aja tadi ada yang beli, bilang manggil aku tuh nenek gitu. Terus tadi aku juga ngaca bener. Muka aku kayak nenek-nenek, rambut aku ubanan semua, Mas. Ini pasti ulah tengah sebelah, Bu. Ini pasti ulahnya Retno, Bu. Dia tuh udah bener-bener iri, sirik sama kita. Makanya dia melakukan ini semua, Bu. Waktu itu, Bu Retno ngasih makanan sama Ibu. Nggak Ibu makan kan? Ibu buang kan? Iya, Mas. Iya. Aku itu sempat makan supnya. Pantes aja di sup itu ada rambut putih semacam uban gitu, Mas. Udah jelas-jelas Ibu Retno itu iri sama kita. Dia nyantet kita, dia mainin kita, Bu. Masih aja Ibu percaya dia ngasih makanan, masih aja Ibu makan. Udah sekarang gini, kita lakukan ritual malam ini, Bu. Ya? Iya, Mas. Yaudah cepat, Bu. Azab untuk kita yang menyekutukan Allah atau lebih percaya pada benda-benda atau kekuatan ilmu hitam itu sangatlah pedih. Dan janganlah kita membalas perbuatan dolim orang lain kepada kita dengan perbuatan yang sama. Bapak nggak bisa konsentrasi, Bu. Suara masjid itu kenceng banget, ganggu. Kalau ritual air ini gagal, Bu, kita rugi puluhan juta. Mas mau kemana, Mas? Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung buat kita semua. Ustadz, maaf nih ya, maaf. Pak Gofur, sudah lama Pak Gofur tidak hadir dalam majelis ini. Dulu Pak Gofur tuh jamaah paling rajin di majelis ini. Alhamdulillah kalau sekarang Pak Gofur mau hadir lagi. Hadir apanya, Pak? Justru saya datang ke sini ini mau protes sama Pak Ustadz. Pak Ustadz ini ngapain sih ceramah pakai speaker keras-keras segala? Apa Pak Ustadz ini nggak merasa mengganggu warga yang ada? Kalau saya sih merasa terganggu, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Gofur, saya sangat kaget Bapak bicara seperti itu, Pak. Bapak kan salah satu anggota DKM di masjid ini dari pertama kali masjid ini direnovasi, Pak. Lagi pula, rumah Pak Gofur itu kan nggak jauh dari masjid, Pak. Jadi wajar, Pak, kalau suara toa di masjid ini terdengar keras di rumah Pak Gofur. Seharusnya Pak Gofur itu merasa adem dan tenang, Pak, mendengar suara tausiah dari masjid ini, Pak. Terserah kalian mau ngomong apa, terserah ya. Pak Ustadz, saya cuma mau ngingetin Pak Ustadz. Lain kali kalau Pak Ustadz ceramah, nggak usah tuh pakai speaker keras-keras segala, ya. Astagfirullahaladzim. Pak Gofur ini ada masalah apa? Sampai-sampai Pak Gofur nggak suka mendengarkan kalimat-kalimat yang mengingatkan kita semua pada Allah. Pokoknya saya ingetin, janji suamimu bayar 5 juta besok. 5 juta, Pak, besok. Pak, hari ini aja saya nggak ada pemasukan sama sekali. Warung saya masih sepi. Nggak ada yang beli satupun, Pak. Warung apaan ini? Udah suram, kumuh lagi. Dagangannya juga jorok, kotor. Mana mungkin ada pembeli mau datang. Toko kayak depan itu, bersih, rapi. Jadi pembeli pada mau datang beli. Pak, kata siapa? Warung saya kumuh. Mata ibu bermasalah ya? Warung sekumuh ini, mana ada yang mau beli, Bu? Tadi aja saya lewat sini. Itu saya kagak tahu kalau ini warung. Karena saking kumuhnya.
Kami nggak mau tahu. Besok siapin uangnya. Jangan menghindar. Ingat. Sebenarnya hal yang tadinya simpel sih Robi, sebenarnya simpel segini lukanya. Tetapi kok saya sih sebagai ini personal saya ya, maksudnya opini saya. Ketika saya ada masalah, saya langsung larinya untuk berdoa dan mendekatkan diri pada yang di atas. Tapi kok saya ngerasa di sini kecenderungannya malah ke orang pintar, dan saya merasa makhluk-makhluk halus itu malah berkunjung terus dan terus dan terus. Danu kenapa, Nak? Kenapa? Itu kok ada di kemari? Mas, kenapa? Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, ada mau Mas? Bu, tolong Bu, ayah aneh, dia mau cengkeram Ibu. Wajib, ngeri banget sih. Ayo, anterin. Ayo, Pak Ustadz. Loh, kok bisa aneh kayak gitu ya? Jangan-jangan ini karena pesugihan mereka nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Kasihan Pak Gofur. Ini karena tekanan mental sehabis di PHK, sehingga emosinya bercampur baur, Bu Mai. Akhir-akhir ini keluarga kami menemui kejanggalan dalam hidup kami sekarang, Pak. Pak Gofur ini dulu adalah DKI masjid, dan dia juga rajin sekali beribadah ke masjid. Jadi saya yakin pasti ada yang mempengaruhinya sehingga Pak Gofur bisa seperti ini. Iya itu, Pak. Kadang saya juga nggak kuat, Pak. Warung kami bangkrut. Belum lagi keluarga kami diserang banyak berbagai penyakit. Kata Mbak Dukun, keluarga kami disantet. Astagfirullahaladzim. Perut Bapak sakit. Mas, perut Mas sakit lagi ya? Tolong ambilin keris dari Mbak Dukun sama botol airnya, Bu. Cuma itu yang bisa Enggak, Mas. sembuhin, Mbak. Mas, istighfar, Mas. Pak Ustadz udah ngingetin kita harus yakin sama Allah. Allah pasti akan nolong kita, Mas. Kita itu udah bayar mahal, Bu, sama Mbak Dukun. Kalau nggak dipakai, kita rugi puluhan juta, Bu. Lagian juga dulu Bapak sering ke masjid, tapi tetap aja kena santet kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mas sadar, Mas. Kok aku jadi merinding gini sih? Kamu mau makan? Mau minum ya? Atau mau nasi? Iya. Ya udah, kalau kamu nggak mau apa-apa, kamu jangan di sini, jangan ganggu aku dan anak-anakku. Pergi kamu dari sini. Kabur! Keluar! Kabur! Keluar! Hei, Gofur! Keluar lo! Mas, jangan keluar, Bu. Di luar ada debt collector. Bapak belum punya uang. Om nyari siapa? Ini, Adek, coba panggil bapaknya. Bapak? Ya, kerasan sih. Aduh sakit Om. Om siapa sih? Sakit. Bapak! Mas, Danu titip Mas. Gimana sama Danu? Ayo panggil lagi. Bapak! Jangan, Bu. Di sini aja ya. Bapak nggak ada uangnya, Bu. Mas, yang kamu bikin itu cuma uang. Kamu nggak bikin keselamatan anak kita, Danu. Kau udah diculik, disakiti sama penyidik gimana, Mas? Mas, kita yakin Mas Allah pasti menolong kita. Ibu udah bertobat.
dan meminta pertolongan sama Allah. Ibu berharap Mas juga seperti itu. Pak, tolong jangan sakiti anak saya, Pak. Saya mau. Kalau nggak mau anakmu disakiti, suruh suamimu keluar. Jangan ngumpet di dalam. Pak, lepasin dia, Pak. Lepasin anak saya, Pak. Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Pak, mana janjinya, Pak? Kami mau ambil uang. Saya lagi nggak ada uang, Pak. Warung saya juga masih bangkrut, Pak. Kamu sudah berjanji 3 hari yang lalu. Tapi sampai sekarang belum kamu bayar. Ya Allah, Pak. Jangan kasih setengahnya, Pak. Buat makan aja jangan nggak ada, Pak. Ya, Bu. Lu jangan bohong. Wah, wajar. Bapak jangan. Jangan saya, Pak. Jangan keluar, pasti kamu kasih, Pak. Hentikan. Hentikan. Apaan kalian ini? Pak Ustadz, jangan dicampur ya. Ini masalah Pak Gopur yang punya hutang sama bos kami. Kalau Pak Ustadz mau ikut campur, Pak Ustadz harus bayar hutangnya. Allah bisa menolong hambanya kapanpun beliau mau. Memang berapa jumlah hutang Pak Gofur? 30 juta. Utangnya banyak amat, warungnya nggak laku-laku. Terus uangnya buat apa? Mbak Retno, jangan suka mancing fitnah, Mbak Retno. 30 juta. Buat Allah itu bukan apa-apanya. Saya memang tidak bisa menolong karena saya sedang tidak berlebihan dalam rezeki. Tapi ada satu kebajikan yang pernah dilakukan sama Pak Gofur. Pak Gofur adalah salah satu jamaah yang rajin mendonatur untuk pembangunan masjid dan majelis koperasi. Belasan tahun keuntungannya tidak pernah diambil sama Pak Gofur. Alasannya untuk kemaslahatan umat. Tapi saya yakin Pak Gofur sekarang membutuhkannya. Maksud Bapak, saya punya uang 30 juta, Pak. Iya, itu investasi yang sudah Bapak lupakan. Bahkan mungkin jumlahnya lebih dari 30 juta, Pak. Mana uangnya, Bos? Saya jamin, Pak. Insya Allah akan ditransfer. Kalau begitu kami tunggu secepatnya. Tapi kalau tidak dibayar juga, jangan salahkan kami kalau kami berbuat kekerasan lagi. 3 bulan duit habis, dagangan habis. Maaf nih, kalau dipakai akal logika kan nggak masuk akal kok. Duit segitu 3 bulan, dagangan habis, duit habis nggak ada sama sekali. Tapi kata anak saya yang kecil tadi kesini mau ketemu Koko nggak jadi malah. Itu ngerti anaknya kan. Tuh dia katanya, Bu, itu kalau malam kan ada orang ke tempat duit ibu ngambilin. Saya lihat dari satu hal, saya menuliskan kata tetangga ternyata ada yang berjualan yang sama ya. Tapi saya tidak mau kamu bersuuzon di sini. Iya, saya nggak suuzon. Bu, maafin Bapak ya, Bu. Bapak selama ini udah mencoba jauh dari Allah dan lebih ikutin perintahnya Mbak Dukun itu, Bu. Tapi Allah sudah langsung memberikan penyelesaiannya, Bu. Bapak nyesel, Bu. Iya, Mas. Mas juga udah janji kan mau aktif lagi di masjid? Iya, Bu. Sampai Bapak mati, Bu. Bu, Bapak masih punya simpanan uang 6 juta. Bisa kita gunakan untuk memperbaiki warung, Bu. Kita cat warung biar suasananya berubah ya. Atau kalau sudah suasananya berubah, orang mau mampir ke warung kita, Bu. Amin. Dan semoga makhluk-makhluk halus itu udah hilang dari kehidupan kita. Ya, Mas? Kak. Apa sih, Nu? Lapar, mau nyari makan di dapur. Nggak mau mah, repotin aja. Yaudah yuk. Ayo, cepetan. Apa ya? Aku pakai Del aja deh. Udah, kamu nggak bisa nahan lapar sedikit apa? Kak, tolong ambilin minum. Nah, kamu mah ngerepotin.
Udah, ayo Kak, cepetan. Ngantuk nih. Itu kan kayak Tante Retno. Kak, Tante Retno nembus pintu. Nembus pintu? Nah, udah deh, kamu jangan ngayal terus. Udah, kakak mau tidur. Mas, tahajud dulu ya Mas. Ya, udah aja. Mas, ini uang siapa Mas? Tadi aku nemuin berceceran di bawah. Mungkin punya aku jatuh, taruh lagi aja, Bu. Taruh lagi di situ, Bu. Ayo Mas, tahajud dulu yuk. Bu! Bu! Ibu! Bu, uang kita nggak ada, Bu! Uang kita nggak ada, Bu! Mas, coba kamu ingat-ingat lagi. Siapa tahu kamu lupa naro. Enggak, Bu, uang itu ditaruh sini, Bu. Bapak ingat, tapi nggak ada sekarang uangnya. Berarti semalam itu ada maling masuk ke sini, dia ngambil uang kita. Dan ini, Bu, ini uangnya yang ketinggalan, Bu. Pantesan lama. Tungguin, ternyata pakai motor baru. Keren loh motornya. Iya Bu, maaf ya, tadi aku sekalian belanja. Oh iya, sekarang aku ada barang-barang baru. Tapi harganya agak mahal. Hebat ya. Warungnya tambah maju, berubah ya. Motornya udah 2 lagi. Mas ya, di mana-mana dipakai tuh. Bu. Kok bisa ya di warung kita nggak ada satupun pembeli? Apa warung kita nggak menarik? Nak, rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita terus ikhtiar dan berusaha. Tante Retno punya motor baru tuh Bu. Pasti beli dari uang Bapak. Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Nanti kalau Tante Retno dengar, dia bisa marah loh sama kamu. Jangan ngomong sembarangan. Tapi Bu, Tante Retno bisa nembus pintu lagi Bu. Habis itu ambil uang Bapak lagi Bu. Mbak Retno bisa menembus pintu? Enggak, ini enggak mungkin. Apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Kami tidak mau menuduh tetangga kami tanpa bukti. Iya, Pak Ustadz. Perubahan laris warungnya itu sangat tidak wajar. Dan kami ini merasa warung kami itu ditutup. Sampai tidak ada sama sekali orang yang mau mampir ataupun belanja ke warung kami, Pak. Belum lagi, Ustadz. Kiriman santet dan makhluk halus di rumah kami. Kita tidak boleh menuduh sembarangan sebelum ada bukti. Tapi waspada itu sangat perlu. Bu Mai dan Pak Gofur sudah benar. Sekarang rajin beribadah dan kembali ke jalan Allah. Lakukanlah sholat istikharah untuk mohon petunjuk. Agar Allah perlihatkan. Yang benar diperlihatkan kebenarannya. Yang batil diperlihatkan kebatilannya. Tapi ingat satu hal, apapun yang terjadi, jangan ada dendam ataupun membalas. Iya, Pak Ustadz. Bu Mai dan Pak Gofur, jangan lupa adain pengajian secara rutin di rumah. Undang tetangga sekitar untuk ikut pengajian. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya seperti apa. Insya Allah semuanya akan baik. Baik, Pak Ustadz. Ibu datang ke paranormal dengan keluhan, sama seperti ibu ke dokter dengan ya seperti apa keluhannya. Disiapkanlah apa yang kira-kira bisa memuaskan customernya. Seperti itu. Iya, makanya sekarang saya Mas Robi nggak kemana-mana. Iya. Saya fokus saja sekarang lempeng Udah. sama yang di atas. Fokus ya. Ya, fokus saya Mbak. Betul. Bu, udah lama ya kita nggak ngadain pengajian. Semoga pengajian ini membawa berkah. Amin.
Jadi Ibu, silahkan duduk. Iya. Ayo, mari. Masuk, silahkan. Bu, kok nggak datang sih di pengajiannya Bu Mai? Kan tetanggaan. Bu, lihat sendiri kan, kalau warung saya tuh laris banget, nggak sempet makanya. Kalau warungnya Bu Mai kan sepi, warung saya rame, makanya tuh dia sampai bikin acara pengajian segala kan diundang. Ya bagus dong Bu, kan biar berkah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Loh, kenapa? Kok keringetan gitu sampai basah? Saya berasa panas banget. Aduh. Bu Retno kok kayak kepanasan kayak gitu ya? Kenapa ya? Aduh. Panas. Mas, ini apa ini ada yang lempar ini? Ini dari mana, Bu? Dari atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz lihat kan, ini tuh santet Pak. Ada yang mencoba mensantet kami. Tenang Pak Gofur, Allah pasti akan mencatat segala perbuatan baik dan perbuatan buruk dari seseorang. Kembalilah kalian kepada orang yang menginginkan kalian ada di sini. Takutlah hanya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kalian. Alhamdulillah. Pak Ustadz, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, di warungnya Bu Retno banyak belatung Pak. Dan Bu Retno kayak orang gila Pak, menyiramin tubuhnya pakai air dingin, sekarang dia pingsan. Tolong Yaudah, Pak. kalau begitu Pak Gofur, saya ke rumahnya Bu Retno dulu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ayo Mas, kita bersihin belatungnya. Situ Pak. Gak nyangka ya, Bu Retno ngelakuin kayak gini pakai santet buat ngelakuin warungnya. Ih, amit-amit deh. Iya ya Bu, kasihan Bu Mai sama Pak Gofur. Saya sih nggak mau belanja di warung ini lagi. Takut Bu, banyak setannya. Biar saya bisa usaha lancar lagi gitu. Masalah rezeki udah ada yang ngatur, saya nggak sirik nggak apa sama orang. Enggak. Tapi pada ngomong begitu nih Mbak kayak gini, ya udah saya doain aja kalau saya begitu ke orangnya. Cuma cari uang. Udah, bakar aja warung ini. Bakar aja, bakar. Aduh, Bu Mai ini gimana sih? Dia ini udah ngejahatin ibu dan keluarga. Udah bikin warung ibu bangkrut. Udah Bu, biar aja. Dia rasain hal yang sama. Tujuh. Udah bakar aja, ayo. Pak, jangan Pak. Pak, Bu, jangan Bu. Pak, biarin aja. Biar hukum yang berbicara, jangan kita menghukum sendiri. Bu, banyak hantunya tuh Bu, pada terbang. Mana ada setan? Pak, udah Pak. Nggak usah dikejar Pak, Bu. Allah udah membuka kebenaran ini. Lebih baik kamu datang ke majelis taklim, kemudian kamu juga mendengarkan tausiah juga, dan juga mendekatkan diri pada yang di atas juga. Saya pengen juga kamu kan dagang kelontong, saya pengen banget ya beras-beras yang lebih juga kamu bungkus-bungkusin juga dengan plastik, kemudian bagi-bagikan lewat mobil seperti itu. Bapak-bapak, ini ada sedikit rezeki.
Ibu, ini ada sedikit makanan dan rezeki. Bu Mai. Mbak Retno. Bu Mai, saya udah diusir Bu sama suami saya. Suami saya tahu kalau saya gagal di kampung. Dan ini anak saya dari suami saya yang pertama. Saya sudah nggak punya apa-apa lagi, Bu. Sabar ya Mbak Retno. Saya cuma bisa bantu doa. Saya minta maaf ya Bu Mai. Mas, maafin saya. Musuh terbesar manusia memang dirinya sendiri. Makasih ya Allah untuk cepat menegur aku dan suamiku agar selalu ada di jalanmu dan tidak memilih jalan lain yang penuh dosa, terhina, dan menzalimi orang hanya untuk kesuksesan bisnis dan bergelimang harta. Karena harta tidak akan menjadi penolong kita ketika di hari akhir. Tapi amal soleh dan sholatlah penolong kita kelak.